Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnasya Putri dari kelas D dengan NIM 120501264435. Saya kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau dikenal dengan tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris yang bernama George Boole. Dialah orang yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Dalam matematika dan ilmu komputer, aljabar yang mencakup intisari yaitu operasi logika AND, OR, NOT, dan NaND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interaksi, dan komplement. Boolean itu terdiri dari angka 1, 0, plus, dot, dan aksen atau bar yang memiliki penjelasan angka 1 itu true, 0 itu false, plus itu or atau tambah, dot itu and atau kali, dan a aksen atau a bar itu not atau unit. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum dan teorema aljabar boolean. Hukum dan teorema aljabar boolean adalah serangkaian aturan atau hukum ekspresi aljabar boolean yang telah diciptakan untuk melakukan operasi logika tertentu yang menghasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Selanjutnya yaitu hukum dan teorema aljabar boolean itu terdiri dari yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas berbunyi ketika A ditambah 0 sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang kedua yaitu hukum idempotent. Hukum idempotent berbunyi ketika A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Hukum yang ketiga yaitu hukum komunikatif. Hukum komunikatif disebut juga dengan hukum pertukaran, yaitu perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan yang sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Hukum komunikatif berbunyi ketika A dikali B sama dengan B dikali A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hukum komunikatif mempunyai catatan, yaitu pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Hukum yang keempat yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif disebut dengan hukum pengelompokan, yaitu perubahan urutan penyelesaian pada variabel yang tidak akan mempengaruhi variabel output suatu kalimat logika. Hukum asosiatif berbunyi ketika A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung
sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Hukum asosiatif mempunyai catatan ketika penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Hal ini merupakan urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama dan tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu. Tanda kurung dibuat hanya untuk mempermudah dan untuk mengingat yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Hukum yang kelima yaitu hukum distributif. Hukum distributif yaitu variabel input pada operasi aljabar boolean yang dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari suatu rangkaian logika. Hukum distributif berbunyi ketika A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. A ditambah buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali buka kurung A ditambah C tutup kurung. Hukum yang keenam yaitu hukum komplement. Hukum komplement berbunyi ketika A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A sama dengan 0. Hukum yang kedelapan yaitu hukum involusi. Hukum involusi berbunyi ketika A aksen atau A bar sama dengan A. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum penyerapan. Hukum penyerapan berbunyi ketika A ditambah AB sama dengan A. A buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan A. Hukum yang terakhir yaitu hukum De Morgan. Hukum De Morgan dalam logika proporsional boolean sepasang aturan transformasi, yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Hukum De Morgan berbunyi ketika buka kurung A ditambah B tutup kurung aksen sama dengan A aksen dikali B aksen, buka kurung A dikali B tutup kurung aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Ini adalah aturan-aturan aljabar boolean. Berikut ini adalah contoh soal dari aljabar boolean. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita lihat A yang pertama dengan A yang kedua. A yang pertama dengan A yang kedua itu tidak sama karena A yang kedua ternyata memiliki not. Jadi kita silang. Sekarang kita lihat A yang ketiga. A yang ketiga tidak memiliki not, jadi sama dengan A yang pertama. Sekarang lihat lagi A yang keempat. A yang keempat ternyata juga tidak memiliki not, jadi sama. Sekarang lihat yang A yang kelima. A yang kelima dan A yang keenam itu sama-sama memiliki not. Jadi kita silang A yang kelima dengan A yang keenam. Selanjutnya yang B. Kita lihat B yang pertama dengan B yang ketiga itu sama, karena sama-sama tidak memiliki not. Sekarang kita lihat B yang keempat. B yang keempat juga tidak memiliki not, jadi sama. Sekarang kita lihat yang C. C yang pertama dengan C yang ketiga itu tidak sama, karena C yang ketiga itu memiliki not, jadi kita silang. Sekarang kita lihat C yang keempat. C yang keempat tidak memiliki not, jadi C yang pertama dengan C yang keempat itu sama. Sekarang kita lihat yang pertama dan yang keempat. Yang pertama dan yang keempat bisa kita menggunakan hukum distributif karena ABC-nya sama. Lalu kita salin ke bawah ABC-nya karena sama. Lalu bagaimana dengan D-nya? Karena D yang pertama itu D not dan D yang keempat itu D biasa. Caranya kita masukkan D yang pertama dengan D yang keempat ke dalam kurung seperti ini. Selanjutnya, kita cari persamaan yang kedua. Di sini kita bisa lihat persamaan kedua ini sama seperti persamaan yang kelima. Kenapa? Karena
ketika A not B itu sama dengan A not B yang kelima. Dan begitu juga dengan yang D itu sama. Seperti persamaan kedua, sehingga kita dapat menggunakan hukum distributif. Lalu menghasilkan A not BD, dan yang tersisa tinggal C not dengan C biasa. Jadi kita buat ke dalam seperti yang sebelumnya, yaitu memasukkannya ke dalam kurung seperti ini. Selanjutnya persamaan yang ketiga dengan persamaan yang keenam. Lalu kita lihat yang sama. Ternyata yang sama yaitu BC not D not. Lalu A-nya kita buat seperti yang sebelumnya, yaitu memasukkannya ke dalam kurung. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan salah satu aturan dari aljabar boolean seperti yang di samping ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu A not A aksen atau A bar ditambah A hasilnya adalah 1. Oke, sebelumnya yang seperti saya jelaskan, ABC ini adalah menggunakan hukum distributif, sehingga ABC-nya yang sama kita jadikan 1. Selanjutnya yang D not ditambah D. D not ditambah D itu menggunakan persamaan dari aturan yang tadi, yaitu A not A aksen atau A bar ditambah A hasilnya adalah 1, sehingga D not ditambah D itu 1. Selanjutnya yang C. C not ditambah C itu juga hasilnya 1. Begitu juga A not ditambah A hasilnya 1, sehingga menghasilkan persamaan berikut. Hasilnya yaitu Y sama dengan ABC dikali 1 A not BD dikali 1 ditambah BC not D dikali 1. Selanjutnya ABC dikali 1 sama dengan ABC A not BD dikali 1 hasilnya A not BD, dan BC not D dikali 1 hasilnya BC not D, sehingga menghasilkan seperti di bawah ini, yaitu ABC ditambah A not BD ditambah BC not D not. Lalu langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi, yaitu dengan mencari huruf yang sama, yaitu B. Lalu huruf yang berbeda itu kita masukkan ke dalam kurung seperti yang di bawah ini, yaitu Y sama dengan B buka kurung AC ditambah A not D ditambah C not D not tutup kurung. Dan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh soal selanjutnya yaitu Y sama dengan ABC aksen ditambah AB aksen C ditambah AB aksen C aksen. Cara menyelesaikannya yaitu dengan mengelompokkan huruf atau variabel yang sama. Sekarang kita lihat variabel yang sama, yaitu AB dengan AB, kemudian AB aksen dengan AB aksen. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan huruf yang berbeda pada himpunan huruf yang sama yang telah dikelompokkan. Nah, di sini kita lihat huruf yang berbeda, yaitu pada kelompok yang pertama itu ada C aksen dengan C. Kemudian kelompok yang kedua yaitu C dengan C aksen. Maka kita dapati Y sama dengan AB dikali C aksen ditambah C. Nah, di sini pemasukan huruf yang berbeda maka diberi tanda kurung dan operasi OR.
Maka kita dapat Y sama dengan AB dikali C aksen ditambah C ditambah AB aksen dikali C ditambah C aksen. Langkah yang ketiga yaitu melakukan penyederhanaan dengan menggunakan hukum boolean. Nah, kita dapat Y sama dengan AB dikali 1 ditambah AB aksen dikali 1. Dari mana dapatnya 1? Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hukum komplement. Contoh hukum komplement yaitu A ditambah A aksen sama dengan 1, yang sama halnya dengan C aksen ditambah C menghasilkan 1, dan C ditambah C aksen hasilnya 1 juga. Kemudian AB dikali 1 ditambah AB aksen dikali 1, hasilnya yaitu Y sama dengan AB ditambah AB aksen. Di situ kita dapat lihat ada huruf yang sama, yaitu A. Maka kita akan melakukan penyederhanaan dengan pengelompokan. Maka hasilnya Y sama dengan A dikali B ditambah B aksen. B ditambah B aksen itu menghasilkan 1. Maka A dikali 1 hasilnya A. Demikian pembahasan dari penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika di video ini saya menjelaskannya kurang dimengerti atau kurang paham, mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Dan saya mengerjakan video ini untuk memenuhi tugas dari sistem digital. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.